Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ada salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul mata'ud dunya galil." Sampaikan, kata Allah, wahai Muhammad, kepada umatmu, kesenangan dunia itu hanya sedikit, enggak banyak. Coba saya mau tanya, kita kalau makan sehari berapa piring? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 7. Lihat porsi badan sih sebenarnya, kan begitu ya. Tapi tatkala Allah memberikan kita satu waktu kita buat makan, seberapa banyak sih kita makan? Satu piring cukup? Cukup? Ya, nambah dibib setengah. Oke, satu piring rata-rata kita makan dengan lauk cukup. Dipaksa 2 piring, mampu. Kenapa? Kenikmatannya karena cuma sedikit, lambung kita tuh cuma segini. Mau dimakanin berapa banyak, bisa masuk, pecah tapi lambung kita. Allah memberikan satu contoh. Makanya nih orang kadang kalau nyari uang urusan di dunia, wallahu akbar, dari pagi ketemu pagi, giliran ibadah sama Allah dikit banget. Ini salah. Boleh kita kerja nyari rezeki boleh, tapi urusan dunianya jangan ditinggalin dong. Urusan akhiratnya jangan ditinggalin. Gapailah dunia untuk akhirat, itu moto di dalam hidup. Jangan gapai akhirat untuk itu salah. Kadang orang kalau udah dikasih, mintanya dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 4, 4 dikasih minta 8, 8 dikasih minta 16. Ini terus di manusia terus. Maunya lebih, maunya lebih, maunya lebih. Padahal begitu sholat hati sama pikirannya nggak sampai Allah. Betul apa enggak? Saya ulangi berkali-kali di dalam ceramah, di setiap panggung ke panggung saya mengatakan, di dalam kitab Miftahul Jannah ada 3 kriteria sholat yang dimana 3 ini dilewati pasti sholatnya diterima oleh Allah. Pertama, syariat, tahu hukumnya, tahu caranya, tahu bacaannya, tahu gerakannya. Ini syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jalan ke masjid. Kalau bisa sebelum adzan sudah jalan ke masjid. Kenapa? Masa nunggu dipanggil sama Allah? Tunggu dipanggil baru kita nyamperin. Seharusnya gimana? Kita tahu nih, oh ini zuhur jam 12 kurang 10 seandainya. Jam 12 kurang 10 berarti jam 12 kurang 15 kita di jalan tuh dari rumah. Begitu sampai, begitu Allahu Akbar lebih itu kita ada di dalam masjid. Ini syariatnya. Yang kedua, hakikat. Kita ada di shaf pertama, ada teman kita di shaf kedua. Gerakannya sama nggak sama kita? Gerakan sholat sama. Mau 5 shaf, mau 10 shaf, sama semua gerakannya. Ngapain mereka? Sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Hakikatnya sholat. Yang ketiga nih yang susah buat kita, makrifat, hati sama pikiran nembus sampai kepada Allah. Udah belum tuh? Udah belum? Jangan dijawab dah. Jawabnya dalam hati aja. Kalau kitanya sudah sholatnya hati sama pikiran sampai ke Allah, padahal di dalam sholat itu kan di dalam takbiratul ihram kita sudah bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dompet ketinggalan kita ingat, kompor belum dimatiin kita ingat, lagi bawa hati dongkol sama orang kebawa lagi sholat. Lukisan miring kita ingat.
Ini kira-kira sholat yang begini diterima nggak nih sama Allah nih? Kalau kita ngomong logika ya, jangan kita ngomong bilang Allah mah maha penerima, nggak bisa begitu. Kalau di dalam hukum sholat kita yang begini ini diterima nggak sama Allah? Nggak bakal diterima, apalagi dalam sholat tuh cuma rukunnya doang kita jalanin. Ini nggak bakal diterima sama Allah. Kenapa? Wudhu kita belum benar. Tapi di sini Allah mendidik lewat Nabi Muhammad SAW. Di dalam sholat ada sunnah Nabi. Dan saya hakul yakin sholat kita diterima oleh Allah berkat di dalamnya ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada sunnah Nabi, waduh, udah. Jadi kita selama ini cuma nunggang-nungging. Coba lihat Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Saat dibunuh nggak langsung jatuh, terusin salatnya sampai salam selesai, doa minta sama Allah. Begitu selesai ngelihat ini pedang kapan masuknya ke perut saya, nanya. Kalau kita jangan pedang nyamuk gigit garuknya repot luar biasa. Betul nggak? Ini kira-kira yang begini nih, yang begini. Kalau kita hitung-hitung, ya Allah masukkan hamba ke dalam surga, pantas apa enggak nih? Ngempernya aja nggak pantas, kita di emperan surga nggak pantas. Tapi subhanallah, berkah kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW, umatnya pun dipilih oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, berkah dengan apa yang dijalankan jika dia menjalankan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya mau kasih amalannya nggak berat, nggak pakai tenaga. Ada ibadah yang berat, ada haji berat ya, fulusnya berat. Puasa ibadahnya berat. Kenapa? Hawa nafsu harus kita harus bisa nih ngejalanin hawa nafsu kita nih, ditenangin. Berat. Sholat berat, apalagi subuh. Subuh kadang jam 7. Ini subuh sama sholat duha beda tipis ini. Berat. Kenapa? Waktunya lagi enak-enaknya tidur disuruh bangun. Berat. Ada ibadah amaliyah dihitung nilai ibadah tapi nggak pakai modal. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Ya begini loh mau. Saat kita ngelihat sesuatu yang indah di hadapan kita, kita ucapkan subhan, itu nilainya ibadah loh. Saat kita terperanjat, kaget, kesimak, diklakson orang, kan nggak ada, copot nggak boleh. Astagfirullah. Saat menerima satu nikmat, walaupun itu kecil dari Allah, ucapin alhamdulillah. Saat tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi. Amalan kecil nggak pakai modal, tapi dinilai ibadah oleh Allah. Mau kita punya wudhu, kita nggak punya wudhu, pasti diterima oleh Allah. Nah ini sekarang lisan kita sehari berapa kali kita nyebut nama Allah nih? Nggak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Bainakum wa bainallah, urusan kalian dengan Allah. Seberapa banyak kita menyebut nama Allah, begitupun Allah berbanyak menyebut nama kita. Saat kita menyebut ya Allah, labbaik ya abdi. Ya Allah, labbaik ya abdi. Ya Allah, labbaik ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Kita karena banyaknya dosa nih kita nih sampai kita nggak bisa dengar Allah jawab kita. Jangan Allah, Nabi Muhammad saat kita salawat, Nabi pun memberikan ucapan kepada kita. Disebut nama orang tua kita, saking dosa kita banyak, kita nggak bisa dengar.
Di bulan Sya'ban ini mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebut nama Allah, sebut nama Nabi, yakinkan di diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu manfaat di dalam kehidupan kita sehingga kita mendapatkan akhirat dalam keadaan senang dunia, senang akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling terbaik. Sama doanya Abu Nawas, kalau setiap salat malam tolong dibaca. Tahu doanya Abu Nawas? Dah hafal belum? Belum pernah dengar, Bib? Udah dengar. Tapi nggak tahu kalau itu doanya Abu Nawas. Ila ilastulil firdausi a'la walak wala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Itu lihat doanya Abu Nawas, seorang wali min auliyaillah. Baina maghrib wa isya selalu membaca kulhu 15.000 kali. Setiap solat, satu rakaat solat khatam Al-Quran. Doanya, ya Allah, hamba sadar gak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas yang segitunya taat kepada Allah masih sadar dirinya nggak pantas masuk surga. Kita ibadah nggak seberapa tapi sekali minta surga mulu, umur panjang mulu. Sekarang saya mau doain semua biar umurnya panjang, mau? Yang lain pada mati, lo doang sendiri mau? Mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, gelinding masuk kuburan sendiri, mau? Cukup minta sama Allah, ya Allah berkahkan umurku. Ya Allah, mudah-mudahan umur kita diberkahkan oleh Allah, rezeki kita makin dibanyakan juga diberkahkan oleh Allah. Allah berikan kita kesehatan untuk nilai taat, tambah nilai taat kita ibadah kepada Allah. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, baik yang hadir maupun yang ada di rumah sakit. Ada yang di dalam rumah, mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan seperti sedia kala agar dia dapat mudah ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisiril Fatihah.